Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Dapat airnya, udah kebagian airnya. Airnya udah ada kebagian. Udah ada ya. Kuehnya ada kuehnya. Enggak ada ya. Ada di seberang, tinggal nyebrang doang.
Bapak sehat semua? Masya Allah. Ibu-ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Yang muda sehat, yang muda. Ya bapak kan udah tadi. Ya, yang muda sehat, yang muda. Sehat dong, ya. Baik, ini kali pertama saya hadir di majelis subuhan. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Insya Allah. Nah, nanya ini, mau ngaji apaan kita pagi ini? Gitu ya. Ma Baji Nanang. Terus apa aja deh katanya gitu kan. Yang penting enak. Wah, bingung juga ya Bang Asri ya. Belum dibanding enak apaan itu kan. Kalau wuduk enak nih. Gitu. Ini biasa kalau subuh itu kajian pengantar tidur. Ya kan belum kelar tadi kita. Malam-malam kan. Maka silahkan tidur. Jangan lupa baca doa. Bismikallahumma ahya. Wa bismika amut. Sok baca doa sama-sama biar tidur. Baik. Bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini saya bacakan kitab Nasaihul Ibad. Ini kitab ya, saya bangga dengan kitab ini. Kenapa? Ini yang nulis orang Indonesia. Kan biasanya kalau kitab tuh namanya Arab ya. Itu orang mana? Ya orang Arab lah. Gitu kan? Ini enggak nih. Yang nulis ini kitab orang Indonesia. Orang mana? Orang Banten. Wow. Ada orang Banten sini ada? Ada orang Banten? Banyak? Waduh, mantap deh. Ya, inilah tahadus bini malah orang Banten saya juga. Bapak saya orang Banten kan. Berarti kakeknya Banten juga kan sono kan? Gitu. Kemungkinan ya kan di Banten yang keberapa itu ada kakek saya mungkin yang guru juga gitu ya. Kemungkinan. Itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan sampai ke sini nih. Nggak bakalan ya. Karena nggak ada sisi lain nggak ketulis gitu kan. Ya gitu. Ini orang Indonesia nulis berbahasa Arab. Yaitu biasanya orang Indonesia nulis orang Indonesia lah gitu ya bahasa Indonesia. Ini enggak gitu. Dan ini termasuk terkenal ini. Dan kitab ini adalah kitab syarahnya. Tahu syarah? Bukan syarah Queen, bukan. Ya kan? Bukan. Ini syarah dari kitab apa nih? Ya. Dari kitab Munbihat alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Itu dari kitab itu. Ya kan? Karangan siapa? Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Tahun berapa itu Ibnu Hajar itu? Tahun 773 sampai 852 Hijriah. Kapan tuh hidupnya dari kita? Ya sekarang aja 1400. Berarti berapa nih? 800 yang lalu nih. Ya kan? 800 yang lalu ditulis, tapi kemudian masih kita baca sekarang. Apa ini maknanya? Beginilah kalau ilmu bermanfaat. Ya kan? Orang hidup bagus tuh begini. Meninggalnya udah lama tapi manfaatnya masih terasa sama sekarang. Terus itu begitu ciri kebaikan tuh begitu. Ya, ciri kebaikan adalah orang yang udah enggak ada tapi masih terasa sampai sekarang. Siapa yang wakamin ini masjid? Keluarganya? Pak Haji Johan kan? Terasa sampai sekarang? Terasa. Gitu. Itu kalau misalkan ciri kebaikan dari situ. Makanya ini ilmunya sampai sekarang. Sampai kapan nih? Sampai masih dibaca. Gitu. Dan ini menurut saya simple kitab ini tapi berisi gitu. Kayak apa ya? Elias Pikal. Waktu masih dulu ya kan.
Badannya kecil, enggak sampai 170, berapa tinggi itu Lee Spikal tuh? 100, ada 60 ada. Ini bukan Lee Spikal, zaman sih ya. Zaman siapa ini? Mike Tyson, bukan? Muhammad Ali jangan-jangan, ya kan? Lee Spikal lah, badannya kecil, sekel. Ya kan? Itu yang namanya apa tuh? Yang namanya pukulan itu sebelah kirinya, wah mantap itu. Bisa ngejengkang orang itu gara-gara itu, ya kan? Bang Asri hafal banget tuh, kan? Kalahnya masih apa? Nah benar, Mbak Galaksi. Dari Thailand kan? Gitu. Kau dia gitu kan. Tapi memang kecil sekal Islam. Nah itu beginilah kurang lebih. Kitab ini pendek-pendek kalimatnya tapi menghujam luar biasa ke kita. Itu begitu. Makanya saya suka dengan kalimat ini. Karena memang di antara kalimat yang baik adalah qal wadal. Sedikit tapi berisi. Itu. Ya kan, sedikit tapi berisi. Itu begitu di antara kalimat yang baik itu begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih asal usulnya. Tapi saya tidak akan bacakan dari makalah yang pertama. Semau saya aja ya. Gitu, saya loncat-loncat, saya gabung juga nanti dengan Al-Hikamnya Ibnu Athaillah ya, begitu. Saya nyambung-nyambung begitulah, mudah-mudahan. Ini siap ini, ngaji siap? Siap melek enggak? Tadi udah ngantuk ya, silahkan tidur ya. Ini namanya kuliah pengantar tidur. Ya. Bismillah. Kita mulai nih. Saya mulai dari makalah, tentu bukan makalah yang pertama. Saya akan bacakan makalah yang al-maqalah ats-tsalitsah wal 'ishrun. Ya, al-maqalah ats-tsalitsatu wal 'ishrun, makalah yang ke-23. Gitu. Makalah yang ke-23. Qila gitu ya. Kalau qila ini ada kalimat di kitab qila, dikatakan, artinya yang mengatakan siapa tahu nggak tahu nih. Gitu, ya. Kalau ada kata qila dikatakan, siapa yang mengatakan? Nggak tahu. Kalau Nabi kan jelas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas yang mengatakan adalah baginda Nabi. Kalau qila berarti nggak jelas siapa yang bohong ngomongnya, nggak ada. Gitu, ya, diucapkan, dikatakan istilah kita. Atau bahasa tomangnya katanya. Nah tuh, kalau qila tuh begitu. Katanya itu, ya, sehingga di sini siapa yang ngomong ini? Enggak disebutin. Ya. Sehingga apa? Pertama adalah boleh jadi tidak terlalu penting nama itu. Menghindari apa? Kan begini. Ya. Orang tuh kalau disebut namanya kan gimana? GR kan? Kata siapa itu? Kata Haji Kodar. Wah, tuh kan kata gue juga apa? Kan gitu ya. Menghindari itu kelihatannya kalau saya begitu. Kalau ada kalimat-kalimat yang baik dalam kitab tuh dugaannya itu. Katanya. Menghindari apa? Tadi menghindari penyebutan kepada orang yang mengatakannya. Karena ini kalau kita bilang, kalau apa ya, ada istilahnya itu para motivator tuh kan. Mario Teguh, siapa lagi? Siapa lagi bang? Mario Teguh, Kick Andy, apalagi? Yang biasa suka ada quote-quote gitu. Ada kalimat-kalimat singkat bermakna itu. Ya bang? Walah pokoknya itulah ya. Kick Andy, Tung Desem. Mungkin sekarang Helmi Yahya. Ya. Apalagi? Pokoknya begitu lah, orang-orang begitu sering ngeluarin quote kan. Kalimat-kalimat yang singkat berisi gitu ya, kurang lebih ya. Nah kalau dulu udah ada, ya zaman dulu udah ada.
Di makalah yang ke-23 disebutkan qila, katanya, pakai bahasa kita aja ya. Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Ini para ustaz udah tahu nih artinya. Apa tuh? Ya, harakatut ta'ah. Harakah itu gerak. Ta'ah itu ketaatan. Dalilul ma'rifah, ini tandanya bahwa dia tuh kenal. Bahwa dia tuh ma'rifah, bahwa dia tuh kenal. Ya, nanti kita akan bahas itu. Kama anna harakatal jismi dalilul haya. Seperti bahwa bergeraknya badan dalilul haya, bukti bahwa dia hidup. Gitu. Ya, penjelasannya kalau orang Arab biasanya kita lihat dulu belakangnya. Gitu. Itu orang Arab tuh begitu khususnya. Ya, makanya ada namanya fi'il fa'il. Itu. Fi'ilnya umpamanya yadhabu. Yadhabu huwa, dia pergi ilal masjid, kepada masjid. Itu yang namanya orang Arab biasanya enggak mengatakan huwa yadhabu ilal masjid, bukan. Kebiasaan mereka adalah mendahulukan fi'il dulu, kata kerja dulu ketimbang yang mengerjakannya. Gitu. Ya, yang belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Namanya, ya kan? Fi'il jumlah fi'liyah. Jadi fi'il dulu, kerjaannya dulu, baru yang ngerjain siapa? Itu Arab kebiasaannya begitu. Ya kan? Jarang dia mengatakan apa? Jadi mubtada khobar. Wah, udah ngaji bahasa Arab sekarang ya. Gitu. Mubtada khobar, jarang begitu mengatakan. Itu biasanya adalah fi'il duluan, kemudian baru fa'il. Baru yang mengerjakan siapa. Nanti sebelum kita bahas khusus di bahasa Arab memang keren. Kenapa dipilih menjadi bahasa Al-Quran? Gitu. Ini keren, bahasa yang keren. Gitu. Menurut saya, ya kan? Gitu. Kenapa memang? Ya, sepanjang belajar bahasa kayaknya ini memang yang paling resep gitu. Ya kan? Belajar bahasa apa? Bahasa Sunda. Yang serius-serius Pak lah, ya. Minum kenapa? Ketawa-ketawa gitu ya. Baik. Makanya dari itu kita lihat ujungnya dulu. Kama anna harakatal jismi dalilul haya. Ya, bahwa geraknya badan ini bukti adalah dia hidup. Gitu ya. Bukti bahwa hidup, yang namanya hidup ada pergerakan kan? Oh, ini gerak nih. Ada orang tergeletak nih jalan. Gitu kan? Ada kecelakaan, dilihatin gitu kan? Kemudian dilihatin, goyang-goyang, gerak nih. Alhamdulillah, hidup deh. Gitu kan? Kalau umpamanya ada kecelakaan di jalan, digoyang-goyang, enggak gerak berarti, ya kan? Berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Tapi kalau gerak berarti masih hidup. Gitu. Ini tandanya. Kan? Kalau misalkan ada gerak, berarti ada kehidupan. Ya, gitu. Geraknya apa? Baik itu seluruh maupun sebagian kan? Gitu. Orang diam gininya, tapi ininya masih aja melek nih. Buka tutup matanya. Padahal badannya udah kaku semuanya. Oh, mati hidup dia. Gitu kan? Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa geraknya badan itu bukti bahwa kemudian ada kehidupan. Gitu, ya. Nah, itu penjelasan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Karena sebetulnya yang sebelumnya menjadi apa? Menjadi penting. Harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Bahwa kemudian ketaatan itu adalah merupakan bukti bahwa dia kenal. Kayak tadi kita sholat subuh. Kan bukti ketaatan tuh. Ya.
Taat. As-salatu khairun minan naum. Ya kan gitu. As-salatu khairum minan naum. Dengar itu langsung bangun. Gitu ya. Bangun. Itu ketaatan. Gitu. Kalau misalkan as-salatu khairum minan naum. Jam berapa itu? Masih ada. Ya. Kalau dilipat lagi berarti ya rada kurang dah. Ya rada kurang dah tuh. Ya rada kurang. Gitu. Diterusin ya tuh. Masih panjang. Terus ya kan. Akhirnya apa? Yuk ke matahari udah mulai panas. Kena badan dia tuh. Ya panas. Panas nih gitu ya. Sholat subuh dia kan. Sholat subuhnya. Ya bukan sholat subuh sih. Sholat duha ya kan. Pakai kunut. Ada sholat subuh pakai sholat duha pakai kunut. Ya itu tadi. sholat duha pakai kunut. Bingung kan? Pas dilihat dia buka ini bocah ngapain ini? Ya kan? Sholat duha pakai kunut. Ya tanya sama Ustadz apa? Marjuk sampai sini. Ustadz emang ada sholat duha pakai kunut? Ya ada kali dia mah gitu kan. Padahal maksudnya sholat subuhnya jam 2. Namanya sholat subuh murtad. Jemur tuh dia panas. Kan? Nah itu. Dalil ta'ah. Ya. Jadi harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Jadi pergerakan ketaatan itu kita lihat. Ya. Itu sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Zakat. Apalagi? Haji, semuanya adalah pergerakan ketaatan. Itu kan? Pergerakan ketaatan. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita mesti agak dalam di sini. Dalilul ma'rifah. Dia merupakan bukti bahwa orang itu kenal. Gitu. Ini yang penting nih. Kalau masalah tadi sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu kita tahu dah apa, ya kan? Dari zaman dulu sampai sekarang juga begitu. Islam memang begitu dari dulu. Setiap Isra Mi'raj bahas nggak ada lain. Kiai ustadz bahas sholat mulu, kagak ada yang lain apa? Bosen gua gitu-gituan. Coba aja Isra Mi'raj tar. Ya, Isra Mi'raj bahas apa? Sholat. Gitu. Ke Sidratul Muntaha, baginda Nabi mendapatkan perintah sholat. Ini enggak ada masjid, enggak ada podium, macam-macam. Ini ustaz enggak ada yang lain apa bahasanya? Sholat doang. Gitu kan, enggak ada yang lain apa bahasannya. Kan begitu. Pada protes. Kan Islam tuh banyak, sholat mulu. Gitu ya. Padahal sholat tiang agama. Ya, tiang agama, sholat itu. Kan gitu kan, makanya para ustadz udah bahas dulu itu udah sholat. Dan sholat merupakan kewajiban. Tadi tentang ketaatan itu ya, ketaatan itu. Maka dari itu, ini dikatakan, dalilul ma'rifah, bukti bahwa kenal. Nah, ini yang kemudian kayaknya mesti agak lama di sini. Ya, agak lama. Kali sampai subuh lagi kali. Ya nggak mungkin lah ya. Ya ntar subuh jam 7 gimana? Kan bisa juga ya. Ya. Dalilul ma'rifah. Pertanyaan kita adalah pertanyaan kita. Capek nggak sih Pak Bu taat sama Allah? Halo? Capek enggak? Bosan enggak sholat? Bosan enggak? Sholat mulu, kayak kagak. Sholat mulu, ya kan?
Gini-gini aja hidup. Ya kan gitu ya. Banjir kanal mulu. Banjiran mulu. Ya kan? Ada kira-kira begitu? Enggak ada ya? Di sini emang enggak ada. Ya kan? Gitu. Nah ibu-ibu bapak semuanya yang rajin begini, saya yakin enggak punya kesan itu. Ya kan? Terus aja. Ada duit, sholat. Enggak ada duit, tanggal muda, sholat. Tanggal tua, sehat, sholat, sakit. Oh kan gitu ya Bu ya, rajin. Ngapain tuh mak sakit-sakit sholat? Iya gue mau bentar lagi mati. Ya kan? Rajin amat sih mak. Kan gak boleh kena air kata Pak Dokter. Biarin, kan bisa pakai tayamum, pakai tanah. Gitu kalau yang tadi nih. Kan ada yang begitu tuh, rajin banget sholatnya. Mau sehat, sholat. Mau sakit, sholat. Mau sibuk, mau senggang, wah gak berhenti dia tuh. Ya ibu-ibu bisa nih, sambil nonton aja bisa sholat. Ada sinetron, asar datang, TV nyala, sholat iye. Betul gak Bu? Wah, tahu dah kita mah. Stelin, ya kan? Tahu ketinggalan. Allahu Akbarnya iya, Allahu Akbar. Kuping situ. Kuping kemana tuh? Ke TV, ya kan? Muntung sekarang TV analognya mati, ya kan? Tinggal pakai apa tuh? Pakai box apa tuh ya? Kayak gitu-gitu. Ya, baik. Tuh saking hebatnya tuh ibu-ibu, ya kan? Nah, kita melakukan sholat itu ada apa sih? Kok begitu? Kayak kalau nggak sholat kayak punya utang Pak Ustadz. Pak Haji kayak punya utang, kayaknya gimana gitu kalau nggak sholat. Gitu kan? Nah, ini udah keren nih. Ya, udah keren kalau masih punya utang. Bahkan kemudian kalau orang semuanya ke malaman. Wah, datang kopi melek-melek dah tuh ah. Gitu kan. Kemalaman. Dari mana-mana habis maghrib, ya kan? Isya kecapean, tidur. Buat orang yang sholat, dibangun jam 2, jam 3 tuh, kalaupun belum sholat isya. Gara-gara apa? Tadi emang udah biasa. Ya kan gitu ya. Udah biasa, itu taat kita begitu. Gitu. Kalau udah biasa, di mana aja tuh yang dicari apa? Masjid. Ya. Bukannya mie ayam. Kemana-mana nyari itu. Di mana masjid nih? Mana masjid gitu. Itu karena apa? Karena memang udah biasa deh. Udah biasa orang yang dicari kemana-mana masjid. Dicari-cari kemana ketaatan. Kan begitu. Nah, orang yang kayak gini, itu tandanya sebetulnya dia udah kenal. Ya, udah kenal. Dalilul ma'rifah, dia kenal. Dalilul bukti kenal. Baik. Kenal apa? Gitunya. Kenalnya kenal yang mana? Nanti kalau misalkan ilmu pun sebetulnya adalah disebut dengan ma'rifah. Ma'arif. Ada umpamanya percetakan buku Darul Ma'arif. Darul Ma'arif itu sebetulnya memang tempat untuk apa? Kumpulan ma'arif, ilmu gitu ya, pengetahuan, itu begitu. Ma'rifah mufrad, ma'arif jamak. Gitu kan? Maka dari itu ma'rifah, dalil ma'rifah. Nanti ma'rifah kayak apa? Kita wan nur yahdil hairina dhiya'u